yang pertama marilah kita siapkan alat dan bahannya. Kita siapkan 5 wadah untuk sampel kita. Lalu kita siapkan sampel kita yang pertama cuka. Lalu kita siapkan yang kedua adalah Sprite. Lalu kita siapkan yang ketiga adalah jeruk. Lalu sampel yang keempat adalah air liur. Lalu sampel yang kelima adalah air deterjen. Lalu kita siapkan ekstrak kita. Yang pertama bunga sepatu dan yang kedua kunyit. Setelah ekstrak, kita siapkan alatnya yaitu 1 sendok teh. Lalu kita siapkan 1 gelas pengukur. Lalu kita siapkan 1 parutan. Lalu kita siapkan 1 saringan. Lalu di sini marilah kita ke proses kedua yaitu menyiapkan masing-masing larutan sampel sebanyak 20 ml. Yang pertama saya siapkan itu dengan gelas pengukur. Setelah itu saya tuangkan ke masing-masing wadah. Tapi ingat, setiap kita berganti larutan kita harus cuci dulu ya, nanti agar tidak terkontaminasi antar asam basa. Lalu yang ketiga kita ambil masing-masing ekstrak indikator. Untuk yang pertama saya ambil bunga sepatu dengan cara mencelupkannya ke dalam air panas. Dan di sini lihat ia akan berwarna ungu kehitaman seperti ini ya. Lalu untuk ekstrak kunyit saya mengambilnya dengan memarutnya lalu menyaringnya sehingga kita mendapatkan cairan ekstraknya di sini berwarna kuning cerah. Lalu langkah keempat, lakukan pencampuran ekstrak dengan larutan sampel. Oke, di sini saya akan mencampurkan dengan bunga sepatu dahulu ya. Yang pertama cuka. Lihat, setelah diaduk cuka akan berwarna merah. Lalu yang kedua Sprite. Setelah diaduk pun ia akan berwarna merah. Lalu yang larutan ketiga kita coba pada jeruk. Setelah dicampur ia akan berwarna merah pula. Setelah itu sampel keempat kita akan mencoba air liur. Saat dicampur dengan bunga sepatu ia akan tetap berwarna ungu kehitaman. Oke, untuk sampel kelima adalah deterjen. Ia akan berbeda sendiri yaitu warna hijau. Seperti ini ya perbandingan warna antar 5 sampel tadi. Ini untuk bunga sepatu. Lalu kita berpindah kepada kunyit. Kita campurkan kepada cuka. Awalnya kuning, ia menjadi jingga sekarang. Lalu kita campurkan kepada sampel kedua yaitu Sprite. Ia akan menjadi jingga pula. Lalu kita campurkan kepada larutan ketiga yaitu jeruk. Ia akan menjadi jingga pula. Lalu kita campurkan kepada larutan keempat yaitu air liur. Dan dia akan menjadi tetap kuning cerah. Tidak seperti tadi kan warnanya. Lalu untuk yang kelima saya campurkan kepada deterjen. Ia akan berbeda sendiri menjadi merah bata. Dan inilah perbandingan warna kunyit tadi. Jadi kesimpulannya di sini kita memakai 2 indikator alami yaitu bunga sepatu dan kunyit. Untuk bunga sepatu warna awalnya adalah ungu kehitaman. Saat bertemu asam dia akan menjadi merah, lalu saat bertemu basa dia akan menjadi hijau tua. Lalu untuk kunyit warna awalnya adalah kuning cerah, saat bertemu asam dia akan berwarna jingga dan saat bertemu basa dia akan berwarna merah bata. Lalu di sini kita bisa lihat yaitu larutan yang asam adalah cuka, jeruk dan Sprite. Karena tadi menunjukkan warna-warna keasaman pada masing-masing indikator. Lalu di sini yang netral adalah air liur karena warnanya tetap sama dengan indikator. Lalu di sini lagi deterjen bersifat basa karena tadi menunjukkan warna-warna indikator basa. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.